Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali di bab terakhir ya di kelas 8 ini, yakni bab ke-9 tentang pemahaman buku fiksi dan non-fiksi. Dengan subbab ini saya jadikan satu ya, yaitu subbab yang A, menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menyajikan peta konsep dalam isi buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang ketiga, menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir, itu menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Itu anak-anak, jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Jangan lupa dicatat jika perlu hal-hal penting yang harus kalian catat. Kita mulai untuk materi kali ini dengan bacaan basmalah. Oke anak-anak, langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang subbab A ya, menggali informasi dalam bentuk fiksi dan non-fiksi. Untuk yang pertama yaitu keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Gitu ya, maksudnya keragaman ini berbagai jenis buku ya. Pada dasarnya buku itu juga ada dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Bagaimana cara kita membedakan buku fiksi dan non-fiksi? Di bab sebelumnya kita sudah mengidentifikasi ya kriteria mana yang disebut buku fiksi, mana yang disebut buku non-fiksi ya, pada bab teks ulasan kalau tidak salah. Untuk kriteria fiksi itu sendiri, salah satunya yaitu isi itu tidak sepenuhnya adalah sebuah kenyataan, jadi terdapat unsur kesengajaan, baik itu ada unsur imaji pengarang atau unsur hayalan dalam isi cerita. Meskipun pada dasarnya isi cerita itu diambil dari pengalaman orang lain, namun tidak sepenuhnya isi dari cerita tersebut itu sesuai dengan kenyataan. Itulah yang dikatakan fiksi. Itu ciri utamanya. Kalau ciri utamanya untuk non-fiksi ini bukunya berisi sebuah pengetahuan, wawasan atau ilmu yang lain ya. Contohnya kalau di bidang ilmu alam ya berarti ada buku pelajaran IPA, kemudian biologi, fisika, kimia dan lain sebagainya ya. Misalkan kitab Adabul Alim, kitab Ta'limut Ta'lim dan kitab yang lain itu masuk pada kategori non-fiksi. Mengapa? Karena isi dalam kitab-kitab tersebut itu berisi tentang sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan ini sifatnya adalah real atau faktual ya, sesuai dengan kenyataan. Kitab fikih yang kaitannya dengan hukum-hukum Islam dan lain sebagainya itu masuk kategori non-fiksi. Saya tunjukkan contoh-contoh fiksi lebih detailnya ya, yaitu yang pertama ini ada Tanah Tabu, ini sebuah kisah ya. Kemudian Recto Verso, lah ini juga, ini ada 10 contoh ya, banyak yang lainnya. Contoh dongeng, legenda, fabel itu juga masuk fiksi. Pokoknya yang isi bukunya ini sebuah cerita ya, baik cerita pendek maupun cerita panjang yang disebut dengan novel. Kalau contoh non-fiksi yaitu di sini sebuah pengetahuan atau wawasan umum. Ini contohnya kitab Al-Hikam ya, ini sebuah kitab ya, atau ini sebuah tulisan, artikel atau sebuah buku kaitannya dengan sekolah di rumah. Nah, ini juga ada masuk unsur pengetahuannya ya, teknik-teknik, misalkan cara cepat menghafal Al-Quran, itu juga masuk non-fiksi karena kaitannya dengan pengetahuan atau teknik prosedural. Misalkan buku resep masakan atau
jajanan tradisional itu juga masuk non-fiksi karena berisi tentang sebuah informasi yang nyata ya, bisa dibuktikan. Nah itu, ini contoh, ada 10 contoh juga yang non-fiksi. Nah, banyak sekali ya, tidak hanya 10 ini, 10 fiksi, 10 non-fiksi ini, tapi juga banyak sekali ya. Ini contoh simpelnya saja. Selanjutnya dalam yang ketiga yaitu informasi buku melalui indeks. Nah ini mungkin hal yang baru ya bagi kalian. Indeks itu apa sih? Nih, ada indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada buku catatan. Biasanya terdapat di bagian akhir buku ya, yang golongannya itu daftar pustaka ya, pokoknya pada akhir buku sebelum daftar pustaka. Tersusun menurut abjad ya, abjad ini berarti kata-katanya sesuai dengan urutan abjad. Abjad itu ABC itu ya, jadi diurut. Ini indeks ini bisa dikatakan kata kunci ya, kata kunci buku, kata kunci buku. Selanjutnya tujuan indeks yaitu ini memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Indeks hanya ditemukan pada buku non-fiksi ya. Ingat-ingat bahwasanya indeks ini hanya terdapat pada buku non-fiksi. Meskipun buku non-fiksi juga tidak semuanya ada ya. Kalau kitab kuning itu tidak ada indeks. Buku non-fiksi ini biasanya buku pelajaran. Nah ini masuk buku yang ada indeksnya. Selanjutnya bagian indeks buku ini ada 4 ya. Jadi untuk struktur indeksnya ada 4 hal. Yang pertama itu ada indeks pengarang. Indeks pengarang ini terdapat susunan nama orang ya, nama orang atau nama sastrawan, bisa nama politikus, bisa, pokoknya nama-nama pengarang yang ada dalam buku yang dibaca itu. Selanjutnya ada indeks topik atau subjek ya, topik atau subjek itu. Selanjutnya ada indeks perincian indeks topik. Nah, misalkan kalau indeks topiknya tentang puisinya tentang drama. Puisi. Indeks topiknya kata drama. Berarti perincian indeks topik itu misalkan drama pantomim. Nah, itu ada rinciannya ya. Apa kata khusus? Kalau drama itu kata umum, kalau rincian indeks kata khusus. Selanjutnya terdapat nomor halaman. Nah, di dalam indeks ini terdapat nomor halaman, bertuliskan halaman atau tempat indeks itu berada. Selanjutnya yaitu ada informasi buku melalui indeks. Di sini macam-macam indeks buku ya. Tadi ada 2, yaitu indeks pengarang yang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang terdapat atau teorinya dikutip dalam buku yang bersangkutan. Jadi di sini bukan hanya tokoh-tokoh pahlawan aja yang ditulis. Ya pokoknya misalkan dalam buku tersebut terdapat pengertian puisi menurut Riza Fitrianingsih, berarti nanti indeksnya ditulis nama Riza Fitrianingsih di halaman berapa ya. Jadi tidak hanya nama-nama sastrawan saja atau nama-nama pahlawan, tapi pokoknya nama yang dicantumkan dalam buku tersebut ya, yang dalam bukunya itu misalkan karyanya ditulis di dalam buku itu atau teorinya ditulis dalam buku itu namanya indeks pengarang. Yang kedua ada indeks subjek, yaitu berisi daftar istilah dalam buku atau kata-kata penting ya, kata-kata kunci. Ini anak-anak contoh dari indeks pengarang dan indeks istilah ya. Yang pertama yaitu indeks pengarang atau nama, di mana ada catatan penting dalam penulisan indeks pengarang.
Jika terdapat nama pengarang terdiri dari dua kata atau lebih, maka penulisan kata terakhir diletakkan di depan ya. Dimana setelah kata pertama itu diberi tanda koma, lalu diikuti kata kedua dan seterusnya. Contohnya kata Muhammad Kasim menjadi Kasim Muhammad, 223. Bagaimana cara membaca indeksnya? Ini cara membacanya. Nama pengarang Muhammad Kasim terdapat pada halaman buku 223. Bagaimana kita mencarinya? Silakan disimak e-paket bahasa Indonesia halaman bukunya 223. Ya, kira-kira mana yang terdapat ada Kasim Muhammad Kasimnya. Nah ini ya, lah ada nama karyanya ini yang dipakai pada bab drama, ada Muhammad Kasimnya di halaman 223. Nanti tolong dicek ya. Selanjutnya yaitu ada indeks istilah. Nah ini contohnya untuk indeks istilah, yaitu ada kata drama 222, ada drama monolog 222. Sini mana yang termasuk indeks topik, mana yang termasuk indeks perincian topik? Kira-kira yang mana? Ya, untuk yang indeks topik adalah yang atas ya. Dimana ini kata umumnya. Kalau indeks perincian ini yang bawah, karena ada rinciannya ya, ada lebih rinci drama monolog. Kalau drama secara keseluruhan, jadi pokoknya ada kata-kata drama ini masuk meskipun ada monolognya. Tapi kalau drama monolog itu yang dicari hanya yang ada drama monolog. Kalau ada kata drama atau monolog saja itu tidak bisa, jadi harus ada dua kata ini dalam buku tersebut. Selanjutnya ada di ini, selain ada di buku juga ada di ensiklopedia. Coba kita buktikan ya. Simak e-paket bahasa Indonesia halaman bukunya 222. Ini. Nah, ini ada kata-kata drama. Nah, kita temukan drama di sini. Maka di sini kita buat untuk indeks topiknya tadi drama 222. Istilah drama terdapat pada halaman buku 222. Nah, seperti itu ya. Jadi penulisannya harus disesuaikan dengan kata-kata yang ada dalam buku. Tidak boleh tidak sesuai dengan buku. Kemudian yang perlu kalian catat dalam penulisan istilah ini, harus kalian temukan dalam secara keseluruhan buku, tidak boleh mencari hanya satu halaman. Misalkan kata drama itu ada di halaman 2, halaman 5, halaman 7, halaman 10 sampai halaman 200. Ya itu ditulis ya, berarti drama, 1, 2, 5, 200, seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi pencarian ini, penulisan indeks dari awal buku sampai akhir buku itu harus dicatat halamannya jika menemukan kata-kata yang sesuai dengan indeksnya itu. Oke, selanjutnya ini catatan tentang isi buku. Apa saja? Ini ada catatan penting ya. Dalam penulisan indeks, subjek atau istilah harus ditemukan dalam keseluruhan isi buku ya. Dan nomor halaman dicatat semua, tadi yang sudah saya terangkan sebelumnya. Bagaimana teknik mencatat informasi dalam buku? Yang pertama, yaitu kita menentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. Kata-kata apa? Ya, yang menurut kalian kata-kata itu penting. Nah, misalkan kamu membuat sebuah karya buku ya, karya buku bahasa Indonesia. Kamu mau mencatat indeks ya, jadi yang mencatat indeks ini adalah penulisnya, bukan pembaca. Jadi penulis buku itu yang mencatat kata kuncinya dalam buku, bukan pembaca. Yang kedua yaitu carilah halaman pengguna kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya.
cari halamannya ya. Kemudian pahami pengguna kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Jadi tidak harus kata kamu atau kata apa. Jadi di sini kata kunci itu kata yang memiliki definisi seperti drama, puisi. Nah, bukan kata-kata benda yang lain yang tidak memiliki definisi khusus. Selanjutnya yang ketiga yaitu catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata penting dan membantu istilah tersebut ya. Jadi urutannya ada 4. Oke, selanjutnya yang B ya, menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non fiksi. Yang pertama, untuk peta konsep isi buku ini untuk memudahkan ya, memudahkan pembaca dalam menganalisis isi buku. Pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang sering disebut dengan peta konsep. Jadi peta secara khusus ya. Berikut contoh penyajian isi buku apresiasi sastra dalam bentuk kolom. Nah, ini dalam satu buku ya. Itu si penulisnya membuat sebuah kolom ya. Jadi di dalam satu buku ini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Di mana bab 1 ini ada pendahuluan dari penulis. Kemudian bab 2 mulai ada materi puisi, bab 3 prosa dan rinciannya, bab 4 drama dan rinciannya. Kemudian bab 5 adalah penutup. Jadi ini fungsinya untuk apa ya? Supaya pembaca itu tahu, oh isi buku itu apresiasi sastra ini itu ada 5 bab, di mana bab 1 sampai bab 5 ada penjelasannya. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Nah, ini teknik membaca cepat dilakukan dengan gerakan mata yang menyapu halaman demi halaman suatu buku dengan kecepatan tinggi ya. Seperti ketika kalian membaca kata teknik, mata kita sudah melirik kata membaca. Ketika mulut kita membaca ini, mata kita melirik ke kata cepat dan seterusnya ya. Ini ada teknik membaca cepat ya. Ada 4, yaitu bentuk zigzag, bentuk spiral, bentuk diagonal, dan bentuk horizontal. Kapan kita melakukan bentuk zigzag? Digunakan untuk teks yang sulit. Zigzag ini lebih rata ya. Mata kita rata. Misalkan kita membaca teks bahasa Inggris atau bahasa Latin lainnya, itu kan sulit ya, kita tidak bisa membaca cepat. Nah, kita menggunakan bentuk zigzag. Kalau bentuk spiral itu untuk teks yang agak sulit ya. Agak sulit ini misalkan membaca novel ya, novel atau cerita-cerita, buku-buku yang belum pernah kita baca tapi dalam bahasa Indonesia, itu kan agak sulit ya. Kalau yang sulit ini biasanya banyak menggunakan istilah lain atau novel-novel dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Kalau kita menggunakan bentuk diagonal dan vertikal, itu ketika kita teks yang mudah, contohnya kita membaca kamus. Kalau kita mencari kata-kata di kamus, kan tidak mungkin kita membaca dari abjad A sampai Z ya. Tapi apa ya, kita cari, misalkan kita mencari definisi drama di kamus, ya langsung saja kita cari ya, D, langsung kita buka halaman huruf D, dicari dari atas sampai bawah. Nah, itu adalah menggunakan teknik vertikal dan diagonal, bolak-balik maksudnya, tidak dibaca. Jadi halaman ini kok masih abjad A, dibalik halaman berikutnya B, C sampai ketemu D. Itu menggunakan diagonal dan vertikal. Kalau membaca koran ya, misalkan kalau kita mencari berita tentang korupsi ya, tidak perlu koran kita baca dari awal sampai akhir ya, kita langsung menuju ke halamannya yang tentang korupsi itu yang mana, semisal itu. Atau kita mencari lowongan kerja di surat kabar ya, kita cari aja di halaman paling belakang. Nah, itu akan menemukan langsung lowongan kerja. Jadi tidak perlu kita baca dari awal sampai akhir.
Selanjutnya yaitu subbab C, menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama itu adalah ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Ungkapan yaitu kata atau kelompok kata yang bersusunan tetap dan mengandung makna kiasan atau makna konotasi. Contohnya apa? Ada kata lapang dada, berat hati, ringan tangan. Nah, ini adalah kelompok kata ya. Kalau kata saja berarti terdiri dari satu kata. Selanjutnya dalam menelaah unsur, selain ada ungkapan ya, unsur kebahasaannya, juga ada unsur fisiknya ya. Dalam bentuk buku fiksi ini, ungkapan mudah untuk dijumpai. Di samping itu, dapat pula kamu menemukan unsur menarik lainnya dari fiksi. Contohnya menemukan tema atau unsur intrinsik dalam fiksi. Ada alur, bahasa, amanat, latar, dan tokoh. Selanjutnya yaitu unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Apa sih? Ini ya, daya tarik segi isi sesuai dengan dunia atau kebutuhan pembaca. Nah, misalkan dari daya tarik segi isi. Misalkan saya suka berisi tentang roman-roman, berarti kamu tertarik pada apa? Isi dari cerita itu. Kemudian kamu tertarik pada unsur penokohan. Mungkin nama-nama tokoh dari cerita yang kamu baca itu terkesan unik ya, punya keunikan tersendiri yang membuat kamu itu jadi suka membaca bukunya. Yang ketiga yaitu ada daya tarik yang disebabkan oleh temanya ya. Jadi selain ada tokohnya, ada temanya atau alurnya yang menegangkan, latar yang mengesankan, tokoh yang menawan, atau amanat yang menyentuh. Misalkan ini sepertinya contoh dari novel Ayat-Ayat Cinta ya. Jadi karyanya Habibur itu. Kemudian yang keempat yaitu daya tarik pada cara pengarang mendeskripsikan perasaan atau keadaan tokohnya itu. Dan daya tarik dalam kata-kata yang puitis ya, misalkan dalam novel-novel roman kan banyak kata-kata yang puitis ya, yang bersifat apa ya, banyak majasnya atau kata-kata konotasinya, kata-kata kiasannya yang mungkin kamu suka, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang disukai dari buku fiksi non fiksi ya. Ini ada jenis bacaan bukunya, daya tarik. Kalau dalam buku fiksi itu ya kaitannya dengan unsur-unsur intrinsik. Selain 3 ini juga boleh. Kemudian kalau daya tarik dari non fiksi atau buku bacaan ya, yang berisi pengetahuan atau wawasan, ini kelogisan argumen. Nah, misalkan sebuah buku artikel, jadi kelogisannya ya, masuk akal nggak bukunya itu. Kemudian ada kelengkapan data, runtut nggak, sesuai nggak. Misalkan kalau ada buku resep masakan, kelengkapan datanya ini sesuai nggak? Ternyata ketika kamu praktekkan ada yang kurang, berarti kelengkapan data dalam buku resep masakan ini salah, seperti itu, kurang. Selanjutnya yang D ya, ini menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama dalam bentuk cerita ya. Langkah-langkahnya yaitu membaca buku itu secara keseluruhan. Untuk menemukan kesan umum, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat sebagaimana yang telah dipelajari di depan. Jadi yang pertama langkahnya itu kamu membaca buku ya. Buku kalau ini adalah bentuk cerita, jadi membaca bukunya dari awal sampai akhir, tidak boleh diloncat-loncat seperti membaca kamus. Yang kedua yaitu memahami unsur-unsur. Unsur-unsur apa ya? Unsur-unsur intrinsik, kaitannya dengan tema, penokohan, alur, atau unsur lainnya ya. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu berupa non-fiksi.
Selanjutnya mencatat hal-hal menarik ya, hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu kaitan dengan isi bahasa maupun ilustrasinya. Jadi 3 hal ini yang harus kalian ingat-ingat, yaitu membaca, memahami isi, kemudian mencatat hal-hal yang menarik. Seperti itu. Baiklah anak-anak, itu materi dari bab ke-9 ini tentang pemahaman buku fiksi dan non-fiksi dari subbab A sampai subbab D. Kemudian kita akan mengerjakan penugasan ya sebagai bentuk pemahaman kalian terhadap materi ini. Yaitu yang pertama ada lembar kerja siswa 1. Buatlah peta konsep ya. Jadi kamu membuat peta konsep dalam bentuk diagram atau bagan tentang materi bahasa Indonesia kelas 8, yaitu dari buku paket kalian. Bentuknya PowerPoint ya. PPT atau PowerPoint, tahu ya, seperti yang saya contohkan ini adalah bentuk PowerPoint. Desain tidak harus sama dengan contohnya, sesuai kreativitas kalian. Silakan memilih salah satu bab saja yang ada di kelas 8. Ini saya berikan sebuah contoh ya. Jadi kalian membuat selain bab 1, karena bab 1 sudah saya beri contoh ini. Ini contoh untuk diagramnya. Untuk LKS 1 ini silakan dikumpulkan di email saya ini. Oke. Selanjutnya ada LKS 2. Ini bentuk praktek ya. Ceritakan kembali sebuah cerita pendek, baik itu fabel, dongeng, atau yang lainnya yang kalian sukai ya, secara lisan dalam bentuk rekaman video plus suara. Jadi ada gambarnya dan ada suaranya, atau istilahnya audio visual ya. Kemudian ketentuan pembuat video ini kalian harus hati-hati ya, ada ketentuannya. Yang pertama harus terlihat wajah setengah badan ya, seperti saya ini dilihatkan setengah badannya. Kemudian diselipkan gambar atau ilustrasi cerita yang sesuai. Nah, misalkan di sini kamu kasih gambar ya, kamu kasih gambar kemudian pakai suara kamu. Jadi kalau dikasih ilustrasi berarti hanya suara kamu yang muncul. Kalau tidak ada ilustrasi berarti wajah kamu yang muncul di layar. Seperti itu ya. Kemudian boleh diselipkan instrumen musik ya, instrumen musik sebagai penguat cerita. Asal suara instrumen lebih lirih atau lebih kecil dari suara kamu. Pokoknya instrumennya lebih lirih suaranya ya. Yang keempat, video berdurasi minimal 3 menit ya. Jadi paling pendek itu 3 menit. Ini ya. Yang kelima harus kalian catat, boleh membaca teks ya, namun harus sesuai dengan gaya bercerita, bukan seperti membaca koran. Jadi tidak cepat ya. Pada suatu hari terdapat sebuah putri yang sangat cantik jelita dia. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi yang bagaimana? Ya ini harus ekspresif dan lafal, intonasi, tekanan harus jelas. Nah, itu ya seperti kamu gaya bercerita. Kalau kamu gaya cerita kepada temanmu bagaimana, bukan seperti membaca koran ya. Selanjutnya yang keenam, yaitu di awal video kalian nanti sertakan ya sebuah perkenalan ya, nama, kelas, asal sekolah. Contoh saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza dari kelas 8, asal sekolah MTS Terpadu Miskat Al-Anwar. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat unik ya. Mungkin ini kisah sangat sudah fenomenal, yaitu cerita tentang Cinderella. Siapa sih yang tidak tahu Cinderella itu? Baiklah teman-teman, mari disimak cerita berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dibuat awalan supaya penonton atau yang melihat video kamu itu tertarik untuk melanjutkan video rekaman kalian itu.
Selanjutnya di akhir cerita diberikan pendapat kalian tentang daya tarik dan amanat ya. Ini daya tarik dan amanat. Misalkan, oke teman-teman, itulah ceritanya tentang kisah Cinderella ini. Cinderella ini memiliki daya tarik yaitu di bagian tokohnya, dimana tokohnya ini sangat menegangkan sekali karena ada tokoh dari ibu tiri dan saudara tiri dari Cinderella. Cinderella itu juga tokohnya yang sangat lugu, pendiam, dan baik hati, dan ada saudara tirinya yang jahat dan sangat brutal. Nah, ini yang membuat saya suka untuk menonton Cinderella ini. Kemudian dari kisah Cinderella ini bisa kita beri kesimpulan ya, bahwasanya kalau kita memiliki saudara tiri, hendaklah kita perlakukan dengan baik, jangan mencontoh saudara tirinya Cinderella yang jahat dan lain sebagainya. Nah, itu silakan diberi daya tarik menurut kamu mana yang menarik dan amanatnya. Setelah itu isi ceritanya ini, jadi silakan kamu browsing ya, mencari cerita, kemudian ceritanya kamu salin di Microsoft Word ya. Kemudian untuk hasil videonya itu diunggah di akun YouTube kalian masing-masing. Jika tidak memiliki akun YouTube, ya silakan kalian membuat akun YouTube pribadi ya. Jangan nebeng ke YouTube teman kalian. Untuk file Word-nya silakan dikumpulkan beserta LKS 1 yang tadi ya, dijadikan satu file saja. Selanjutnya untuk link ya, setelah diunggah di YouTube, kemudian linknya silakan diambil dan silakan disetor ke WA pribadi saya atau Hangout bagi yang tidak punya WA. Nah, ini pengumpulan tugas. Seluruh tugas LKS 1 dan LKS 2 bab 9 ini dikumpulkan sesuai dengan instruksi ya. Jadi untuk PowerPoint dan Word-nya tadi dikumpulkan di email saya. Kalau di video kalian itu diunggah dulu di YouTube, baru nanti linknya dikirim di WA saya atau Hangout saya. Selanjutnya batas pengumpulan tugas yakni tanggal 2 Mei 2020 ya. Jadi diingat-ingat tanggal 2 Mei untuk tugas dari bab 9 ini harus selesai. Karena nanti di pertemuan terakhir nanti akan ada penilaian harian. Seperti itu. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi keseluruhan materi dan penugasan yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu kembali.